Pasar modal Indonesia sepekan kemarin dilanda aksi beli pemodal asing. Respon positif pelaku pasar terhadap penanganan inflasi dan makroekonomi cukup meyakinkan pemodal asing untuk menginvestasikan dananya di Bursa Efek Indonesia. Laju indeks juga sedikit terbantu dengan keputusan Bank Indonesia yang menaikkan tingkat suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis point. Sayangnya, laju IHSG tertahan oleh pelemahan rupiah serta aksi wait and see jelang pertemuan The Fed. Akhirnya, IHSG jelang akhir pekan hanya menguat tipis. Dengan akan berlangsungnya pertemuan The Fed pekan ini, bagaimanakah respon IHSG sepekan ke depan? Berikut wawancara liputan6.com dengan Research Analyst PT Panin Sekuritas Purwoko Sartono. Oke, kita udah stimulus yang sekarang ini merupakan yang ketiga, kan paket ketiga di Amerika. Berkaca pada stimulus yang pertama dan kedua, itu pasca berakhirnya stimulus pertama itu market agak sedikit turun. Kemudian yang kedua juga cenderung mendatar meskipun mulai masih menguat ya, tipis tapi. Nah, kalau kita proyeksikan yang ketiga ini juga kelihatannya dampaknya juga akan bisa membuat lemah ya market kita juga ya. Karena kalau stimulusnya dikurangin kan otomatis dana yang tadinya masuk ke kita, kecipratan lah istilahnya ya dari Amerika, itu berkurang. Kita lihat emang sudah mulai terefleksikan ya. Cuman kalau secara sentimen mungkin waktu pengumuman nanti mungkin ada 1-2 hari akan melemah ya secara sentimen ya. Tapi memang benar kalau udah terefleksikan juga di market ya. Ya kelihatannya itu dari beberapa pekan terakhir orang udah mulai ngomongin ya, karena pada faktanya di data-data Amerika seperti tingkat pengangguran, kemudian penjualan retail, semuanya tumbuh. Kemarin juga yang terakhir di kuartal 2 ya, mereka juga tumbuh ya, setelah sebelumnya melemah ya. Ini sinyal sebenarnya ekonomi Amerika udah menuju udah pulih ya. Dan itu kalau udah pulih, tentunya investor yang tadinya waktu 2008 itu mereka cari market yang potensial, sekarang mulai balik lagi ke negara mereka. Kalau kita lihat sudah terefleksikan sih yang pasti. Mungkin jatuhnya pun nggak akan terlalu dalam lagi sih. Kalau kelihatannya China ini baru mulai kan. Kelihatannya kalau pertumbuhan data-data terus bagus, tentunya bisa mengangkat bursa kita juga, justru cukup positif. Kelihatannya sih menambah keyakinan ya itu ya untuk investor ya, terutama investor asing ya. Apa yang dilakukan oleh BI seperti saya bilang tadi itu udah menimbulkan kepercayaan aja, karena itu menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga pertumbuhan dan menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah ya. Ya kemungkinan profit taking cukup terbuka sih kalau saya lihat ya, apalagi biasanya wait and see kan nih, tanggal 19 itu baru masih seminggu lagi ya, masih hari Kamis atau Jumat ya, dan itu kelihatannya ini akan jadi bola liar di market ya, orang akan memanfaatkan isu ini, kemudian juga dari dalam negeri nilai tukar rupiah yang masih volatile itu jadi bola liar buat market ya. Tapi untuk penurunan dalam kelihatannya sih agak terbatas ya peluangnya, chance-nya. Wah, kalau yang aman sih kita masih lihat saham-saham yang tahan inflasi ya, seperti Jasa Marga, kemudian juga saham banking juga ya, di luar yang defensive stock juga masih cukup menarik ya. Di luar itu saham consumer ya, seperti Cepin, kemudian Indofood, Gudang Garam juga masih cukup menarik dan bilang relatif aman ya. Kalau buyback di saat krisis tuh ya tentunya menambah kepercayaan buat investor ya, karena mereka kan biasanya
naruh batas beli di berapa seperti itu jadi acuan lah buat investor gitu ya, dan menambah rasa aman juga karena biasanya ya itu kan nunjukin bahwa prospek dari emiten itu masih cukup baik gitu ya, manajemennya juga masih berani untuk investasi di situ gitu. Kalau yang perlu dihindari ini kita lihat komoditi ya. Komoditi ya, rupiah kan lagi menguat saat ini ya. Kita nggak tahu ke depannya kalau tapering nanti rupiahnya melemah lagi atau gimana. Tapi kalau untuk saat ini sebaiknya dihindari dulu lah. Nanti mungkin baru bisa masuk lagi kalau misalnya benar-benar data dari China, dari Jepang tadi terus menunjukkan perbaikan, kita mungkin baru bisa masuk lagi karena mereka yang menyerap cukup banyak ya. Secara sentimen sih untuk jangka pendek ya, untuk sepekan ke depan mungkin dengan rupiah yang sekarang berangsur mulai menguat itu biasanya kurang begitu bagus. Padahal sebenarnya untuk jangka sampai dengan 6 bulan dengan kenaikan yang mungkin dari Juni lalu mungkin masih di level 10 ribuan, sekarang udah 11 ribuan, tentunya masih cukup bagus ya. Tapi untuk jangka pendek ya mungkin sentimennya kurang bagus aja gitu. Kelihatannya sih agak berat ya, karena kita kan terus belakangan dengar terus revisi ya dari APBN, dari IMF dan sebagainya ya. Pertumbuhan ekonomi kita juga diturunkan, kemudian juga inflasi yang tinggi, bunga juga cenderungnya ada kemungkinan naik lagi ya. Kalau untuk kita bicara inflasi tinggi tadi, tentunya agak sulit untuk kembali ke 5.000 ya. Kalau kita lihat mungkin level sekitar 4.750-an itu ya sekitar PI 15 kali ya, itu jadi level boleh bilang target aman lah buat kita lah. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun biasanya orang akan melakukan pembelian lagi ya biasanya akhir tahun. Kemudian juga dampak dari inflasi tinggi itu kelihatannya akan berakhir kita prediksikan pada di Oktober atau November ini. Karena inflasi tinggi kan mulainya dari kenaikan BBM ya. Kenaikan BBM itu one shot inflation. Ini udah 2 bulan ini inflasi agak tinggi, baru kemarin mulai turun ya. Nah, itu yang kita optimis nanti mulai masuki akhir tahun tuh orang melihat prospek pasar kita di 2014 lebih baik ya, apalagi 2014 itu tahun politik, biasanya ekonomi berputaran lebih cepat. Itu secara historis sudah ada datanya juga, dan diharapkan sih di akhir tahun di Desember orang melakukan pembelian juga gitu.